Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa afada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yahdillah wa huwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam, hati yang bangkit, hati yang sadar bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita. Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang senantiasa menggenggam diriku. Allah lah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Dan Allah lah yang telah menggerakkan hati kita. Lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju majelis ini yang dimaksudkan oleh Nabi sebagai taman surga. Mudah-mudahan segala keutamaan yang ada di dalamnya diberikan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat sahibul bait, para asatidzah, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita sama-sama menghadirkan hati kita, hati yang merasakan hadirnya Allah. Itulah yang disebut dengan ihsan. Ada makom iman, ada makom Islam, ada makom ihsan. Makom ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Saking tipisnya hijab penghalang hati kita. Kalau tidak bisa, maka sesungguhnya Allah yang senantiasa melihat kita. Jadi batin kita, kolbu kita, hati kita senantiasa merasa ditatap, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun dan dimanapun berada. Itulah yang disebut dengan makom ihsan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan hadis Jibril alaihissalam yang diriwayatkan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mau kita mendapatkan makom ihsan? Mau apa enggak? Tentu ada jalannya. Oleh para ulama, jalannya itu disebut thoriqoh. Sebab ihsan itu adalah hakikat. Maka para ulama telah membuat konsep
Seperti dalam kitab Kifayatul Atqiyah, dan Imam Nawawi Al-Bantani memberikan syarahnya untuk mendapatkan ihsan ini, di mana batin kita seolah-olah melihat Allah. Yuk kita uji coba. Tadi sholat Isya, dari takbiratul ihram sampai salam, hati kita seolah-olah melihat Allah apa tidak? Atau jangan-jangan hati kita jalan-jalan? Hati kita tidak hadir, tidak sholat. Lisannya Allahu Akbar, tapi hatinya tidak mengakui bahwa Allah yang maha besar. Kita sujud, tapi hati kita tidak ikut sujud. Itu tanda belum mencapai makom ihsan. Atau minimal makom ihsan itu, dari takbiratul ihram kita sholat sampai salam, maka hati kita merasa dilihat oleh Allah, merasa ditatap oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Itu adalah kita masuk dalam makom ihsan. Maka Bapak Ibu sekalian, urusan hati ini urusan yang paling mahal. Para ulama mengatakan al-qalbu huwa jauharul insan. Kolbu atau hati manusia adalah berliannya dalam diri manusia. Yang paling esensi, yang paling mahal dalam diri kita adalah kolbu atau hati kita. Itulah yang akan kita bawa pulang kepada Allah. Harta dibawa pulang enggak? Enggak. Kita sering merhatiin, ya Allah, kita bertafakur. Orang diberikan kekayaan oleh Allah banyak, tapi saat pulang, tubuhnya terkujur, hanya dibungkus dengan kain putih saja. Hartanya semuanya ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan. Yang dibawa hanyalah hati. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kita akan menemukan hari itu. Sekarang belum menemukan. Di hari tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak-anak, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat. Jadi hati yang akan kita bawa pulang menghadap kepada Allah. Sekarang ayo jujur Bapak Ibu sekalian, sering gak memperhatikan hati kita? Ketika buruk sangka kepada orang lain, tetangga beli parabola, dia beli paramek. Pusing lihat tetangganya maju bisnisnya. Dalam pikirannya, di mana pabrik tuyulnya ya? Nah, buruk hati seperti itu. Dalam kehidupan ini, Allah yang membagi-bagi rezeki. Nahnu qasamna ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami firman Allah yang membagi-bagi rezeki ma'isyah dalam kehidupan dunia ini. Ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi masyarakat biasa. Hakikatnya Allah yang membagi-bagi itu. Kadang satu sama yang lain timbul hasad, timbul kebencian. Nah, hati seperti itu, kira-kira kalau dibawa pulang kepada Allah, selamat apa tidak? Ini yang mestinya kita perhatikan. Ini sesuatu yang paling mahal. Maka Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad kalian, fisik kalian, tingginya, pendeknya, gemuknya, kurusnya. Tidak juga melihat warna kulitnya.
Akan tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Hati dan amal inilah yang akan kita bawa pulang menghadap kepada Allah. Kalau hati kita baik, maka harta kita akan bermanfaat. Kalau hati kita baik, anak-anak kita akan mendoakan kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau hati kita kotor, membuat harta itu tidak manfaat di saat kita pulang kepada Allah. Membuat anak-anak kita tidak akan bisa membela kepada kita. Maka oleh sebab itu, para ulama seperti Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah mengarang satu kitab namanya Al-Maqasid An-Nawawiyah, menjelaskan bahwa tasawuf atau ihsan itu adalah thariqatu tazkiyatin nafs, metode pembersihan hati, metode pembersihan jiwa. Kalau kita tidak belajar tasawuf, hati kita tidak akan diperhatikan. Maka oleh sebab itu, kritik hati kita, bersihkan hati kita. Kita sering mengkritik orang lain. Pinter nggak kalau mengkritik orang lain? Salah satu aja kelihatan. Ya. Kalau lihat kesalahan orang lain kelihatan apa enggak? Kelihatan. Tapi kalau kesalahan sendiri terlupakan. Anteng mengkritik orang lain, tapi lupa mengkritik diri kita sendiri. Kita perhatikan, kita akan pulang kepada Allah. Hati akan kita bawa pulang kepada Allah. Maka oleh sebab itu, mari kita cek dan periksa hati kita. Ada apa hati kita selama ini? Dengan siapa hati kita selama ini? Kemana hati kita selama ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar bagi kita. Sudahkah hati kita bergeraknya kepada Allah? Sudahkah hati kita diisi dengan sifat-sifat yang terpuji? Sudahkah hati kita bebas, bersih dari penyakit-penyakit hati? Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Syarah Al-Maqasid An-Nawawiyah disebutkan, qala At-Thayyibi, berkata Imam At-Thayyibi, la yanbaghi lil alim, tidaklah pantas bagi seseorang yang pinter, walau tabahharu fil ilmi, walaupun ilmunya sudah ngelaut. Kalau kita sudah ngelaut belum ilmunya? Tidaklah pantas bagi seorang alim walaupun pinternya sudah ngelaut. Hatta soro wahida zamanihi, bahkan disebutkan sehingga dia menjadi orang tokoh nomor satu di zamannya, saking pinternya. Tapi tidak pantas ayakna'a bima alimahu, merasa cukup dengan ilmunya yang ada. Tidak pantas merasa cukup dengan ilmunya yang ada walaupun sudah menjadi tokoh nomor satu di zamannya. Innamal wajib alaih, akan tetapi wajib baginya ayyas'a, untuk berusaha, bil istima, berkumpul, bi ahlil qulub, dengan ahli hati. Siapa ahli hati itu? Mursyid. Ahli hati adalah ahli thariqah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak pantas bagi orang yang alim walaupun ilmunya sudah ngelaut, sampai disebut tokoh nomor satu di zamannya saking pintarnya, diam merasa cukup dengan ilmunya. Akan tetapi wajib baginya untuk berupaya berkumpul dengan ahlul qalbi, ahli hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan orang yang awam? Yang pinter aja masih wajib untuk berkumpul dengan ahlul qulub, ahli hati, apalagi yang awam. Ini namanya min babil aula, apalagi yang pinter aja wajib berkumpul dengan ahlul qulub supaya bersih hatinya, tahu jalan menuju kepada Allah, apalagi yang awam. Maka wajib untuk belajar ilmu tasawuf.
Maka Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal dijelaskan dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub karangan Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irdibili Asy-Syafi'i rahimahullah, huma yataraddadani ila majalisis sufiyah. Kedua imam besar ini, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, yataraddadani ila majalisis sufiyah, bolak-balik ikut di majlis ahli tasawuf, ikut zikir. Yahdurani fi majlisi zikrihim, hadir kedua-duanya di majlis zikirnya ahli tasawuf. Lalu ditanya, qila lahuma, ditanya kedua-duanya, kenapa engkau bolak-balik ikut bergabung berzikir dengan ahli tasawuf? Maka Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menjawab, li'anna fihim ra'sul amri, sebab di tengah-tengah mereka ada pokok urusan dalam agama. Apa pokok urusan dalam agama? Tumbuhnya takwa kepada Allah, mahabbah, cinta kepada Allah, dan ma'rifat kepada Allah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, kedua-duanya istiqomah hadir di majlis zikirnya ahli tasawuf, ahli thariqah. Kenapa? Sebab di majlis zikir akan tumbuh satu, mahabbah, kecintaan kepada Allah. Yang kedua, takwa, tunduk kepada Allah. Yang ketiga, ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, maka jalannya thariqah adalah jalan untuk mencapai ihsan, supaya hati kita masuk dalam makom ihsan, di mana batin kita akan dibersihkan, lalu hati kita seolah-olah melihat Allah, atau hati yang senantiasa merasa ditatap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak Ibu sekalian, gambaran para sahabat wali-wali Allah disebutkan dalam salah satu ayatnya, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang tidak lalai hatinya dari mengingat Allah, walaupun sedang berbisnis, walaupun sedang berdagang. Apalagi lagi sholat, apalagi sedang baca Quran, apalagi sedang di masjid. Para sahabat itu, mereka adalah orang-orang yang tidak lalai hatinya dari mengingat Allah, walaupun sedang dagang, walaupun sedang berbisnis, apalagi sedang sholat. Nah, kita yang awam, sedang sholat saja hati kita lalai dari Allah, apalagi sedang bisnis, apalagi sedang di luar sholat. Ini adalah evaluasi bagi setiap diri kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makom ihsan ini. Ya, kalau kita sudah mencapai makom ihsan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan batin kita. Banyak orang mencita-citakan pingin bahagia. Ini yang hadir Bapak Ibu sekalian, pingin bahagia enggak? Atau pingin gelisah hatinya, pingin sedih gitu. Tapi pingin apa? Bahagia. Banyak orang menganggap bahagia itu dalam harta yang banyak. Banyak orang berpandangan kebahagiaan itu ada dalam kedudukan jabatan yang tinggi. Itu adalah salah kaprah. Sesungguhnya kebahagiaan itu adalah ada di dalam hati. Hati yang mana? Hati yang kosong dari dunia. Hatinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ilmu tasawuf itu
bagaimana mengosongkan hati kita dari gambaran-gambaran dunia. Yuk Bapak Ibu sekalian, sekarang kita perhatikan tadi yang paling mahal dalam diri kita adalah hati kita. Kenapa? Sebab hati itu memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah hati adalah tempat terbitnya cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk Bapak Ibu sekalian, kalau malam ini matikan lampunya, kira-kira bisa ngaji enggak? Bisa makan enggak? Tidak akan bisa beraktivitas apabila malam ini di tempat ini diputus listriknya. Itulah gambaran hati yang tidak diterangi oleh cahaya Allah. Datang panggilan sholat, hayya ala sholat, hatinya tidak akan bergerak memenuhi panggilan Allah. Tidak tersambung hatinya kepada Allah. Karena hatinya gelap. Seperti kita di tempat ini diputus lampu, listrik, maka kita tidak akan bisa beraktivitas. Itulah gambaran hati yang gelap. Itulah gambaran hati yang terputus. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, fungsikan hati kita. Sebab fungsi hati yang pertama adalah tempat terbitnya cahaya Allah, bersinarnya cahaya Allah. Jadi cahaya Allah itu turun ke dalam hati. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ketika datang cahaya Allah ke dalam hati terbagi dua. Anwarun uzina laha bil wusul. Ada cahaya yang diizinkan cuma datang ke dalam hati kemudian mantul lagi. Contoh Bapak Ibu sekalian, kita duduk di tempat ini, kita mendengarkan ayat-ayat Allah, nasihat, tersentuh hati kita, membuat hati kita sadar. Tapi baru pulang saja, keluar dari masjid, gelap lagi hati kita, cahayanya mantul lagi. Sadarnya hanya ketika di majelis ilmu, bubar majelis ilmunya, cahayanya pun bubar lagi. Hilang lagi kesadarannya, hilang lagi kehusuannya, gelap lagi hatinya karena cahayanya mantul kembali. Ada yang anwarun uzina laha fid dukhul. Ada cahaya Allah yang masuk ke dalam hati, kemudian cahaya itu tidak mantul kembali, tapi terus menggerakkan hatinya. Pulang dari majelis ini, hatinya terus disinari oleh cahaya Allah. Datang perintah Allah, ditegakkan dengan hati yang ikhlas, disambut dengan hati yang ikhlas. Itulah hati yang disinari oleh cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak mantul kembali. Kenapa cahaya Allah mantul kembali Bapak Ibu sekalian? Ternyata menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, dalam hikamnya disebutkan, ketika cahaya Allah masuk, ternyata dalam hati itu mahsuan, banyak gambaran-gambaran dunia dalam hatinya. Yang diingatnya hanya dunia. Duit, 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 kayak marmot. Bapak Ibu-ibu kenal marmot nggak? Gimana tuh wiridannya? Duit, duit, duit. Kasih rumput, berhenti. Rumputnya habis, duit, duit, duit. Nah, kalau dalam hati kita banyak gambaran dunia yang kita cintai, yang kita miliki, maka cahaya Allah itu hanya sebatas datang, mantul kembali. Tapi kalau cahaya Allah itu masuk ke dalam hati, hatinya kosong dari dunia, maka itulah cahaya yang akan menggerakkan hati kita selama-lamanya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya supaya kita memfungsikan hati kita, supaya hati kita itu tempat terbitnya cahaya Allah. Ka'asyraqat basairus sufiyah binuri syamsil hadratil qudsiyah. Syekh Abdurrahman Al-Akhdari dalam kitab Jauharul Maknun menjelaskan,
Ka asyraqat basairus sufiyah, seperti mata hati para sufi ahli tasawuf, asyraqat, bersinar, binuri syamsil hadratil qudsiyah, bersinarnya itu dengan cahaya Allah, laksana cahaya matahari. Cahaya Allah menyinari hati, kemudian hati itu bersinar. Bersinar menyinari pikiran, menyinari jalan hidup, sehingga semakin jelas hatinya selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadis sudah menghadap kepada Allah, semuanya lillah Bapak Ibu sekalian. Pagi-pagi mencari karunia Allah, ada yang ke pasar, ada yang ke kebun, hatinya, aku mencari karuniamu ya Allah. Keluar keringat, keringatnya Allah jadikan jadi malaikat yang memohonkan ampun kepada hamba itu. Jadi bukan sebatas nyari recehan, tapi hatinya mencari keriduanmu ya Allah. Ke kantornya mencari ridhomu ya Allah. Itu Allah yang jadikan tujuannya. Nah, inilah hati yang berfungsi, di mana fungsi hati adalah tempat terbitnya cahaya Allah. Mau Bapak-bapak, Ibu-ibu, hati kita berfungsi sebagai tempat terbitnya cahaya Allah. Nabi bersabda, "Idza dakhalan nur fi qalbil mu'min in fasaha wan syarah." Apabila cahaya Allah itu masuk ke dalam hati, maka hati itu akan berlapang dada, akan tenang kalau hati disinari oleh cahaya Allah. Tapi kalau hati kita gelap tanpa cahaya Allah, yang ada gelisah, resah, ya, pusingan, gundah gulanda. Tuh, hati yang gelap tanpa cahaya Allah. Tapi kalau cahaya Allah masuk ke dalam hati, maka hati itu riang gembira, punya harapan. Harapannya bukan sebatas pensiun, harapannya bukan sebatas punya rumah, bukan hanya sebatas punya kendaraan. Harapannya besar, yarjullah wal yaumal akhir, cita-citanya Allah dan hari akhirat. Nah, di dunia mah hanya sementara, semuanya akan kita tinggalkan. Kuluman alaiha fan, semua yang ada di muka bumi akan sirna. Apa yang kita banggakan, rumah kita, kendaraan kita, gak ada apa-apanya, semuanya akan sirna. Jadi kalau sudah cahaya Allah masuk ke dalam hati, lapang dada kita. Boleh jadi kita punya masalah, tetapi hati kita tenang. Dunia ini adalah premnya darul amal, tempat beramal. Dunia ini adalah darul ibtila wal fitan, tempatnya ujian dan fitnah. Makanya siap-siap. Dunia ini tempatnya beramal, tempatnya ujian, tempatnya fitnah. Maka dengan cahaya Allah yang masuk ke dalam hati, terang benderang pikiran kita, terang benderang hati kita, terang benderang dada kita. Harapannya Allah, hari akhir, kita ukir akhirat kita. Kita ukir akhirat kita, kita persiapkan hari kematian kita, supaya kematian kita kematian yang indah. Bukan hanya sebatas pensiun, rumah, kendaraan. Semuanya akan musnah, semua akan sirna. Cita-cita kita adalah Allah dan hari akhirat. Dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan, jangan dijadikan tempat tinggal. Tempat yang akan kita tinggalkan, tempat tinggal kita adalah surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang jiwanya takut kepada Allah, kemudian mampu mencegah dari hawa nafsunya, sesungguhnya tempat tinggalnya nanti adalah surga. Makanya orang yang disinari oleh cahaya Allah itu riang gembira.
tenang, masa depannya cerah. Kata anak sekarang, madecer, masa depan cerah. Tidak madesur, masa depan suram. Pengen madecer apa madesur ini? Hati yang disinari oleh cahaya Allah itu masa depannya cerah. Biar di dunia asal tidak terlantar, tapi akan ukir akhirat. Makanya semuanya untuk akhirat, karena Engkau ya Allah. Dari mulai tahajudnya, sholat subuhnya berjamaah, kemudian ke pasarnya, ke kebunnya, ke kantornya, lillah, karena Allah. Diukir akhiratnya, dipersiapkan akhiratnya. Itulah orang yang hatinya disinari oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat bertanya, hal ala zalika alamatun ya Rasulullah? Apakah ada tandanya orang yang disinari oleh cahaya Allah? Nabi menjawab, ada 3 tandanya. Hati yang disinari oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-inabatu ila daril khulud, di mana hatinya mencita-citakan akhirat, negeri yang abadi. Bukan dunia cita-citanya, tapi akhirat. Dunia mah tempat yang akan kita tinggalkan, tempatnya beramal, tempatnya ujian. Tapi akhiratlah yang menjadi cita-cita dan harapannya. Ini yang pertama. Jadi kalau dalam batin kita sudah tumbuh cita-citanya akhirat, itu tandanya hati disinari oleh cahaya Allah. Tapi kalau hati kita hanya mencita-citakan dunia, melupakan akhirat, berarti hati kita gelap tanpa cahaya Allah. Yuk kita lihat, kita introspeksi diri, kita bongkar isi hati kita. Sudah ada akhirat apa enggak? Sudah ada cita-cita akhiratnya dalam hati kita? Yuk Bapak Ibu sekalian, setiap hari kita mendengarkan kematian. Bahkan banyak yang umurnya di bawah kita mendahului kita. Betul tidak? Mau kemana sih? Yuk kita persiapkan semua. Kita akan meninggalkan kehidupan dunia. Kita sedang mengembara. Tempat kita adalah surga. Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga. Diturunkan ke bumi, ujian dari Allah. Kita sedang diuji dalam kehidupan dunia ini. Maka ukirlah, cita-citakanlah akhirat. Dan ini adalah tanda yang pertama, kalau hati kita disinari oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah at-tajafi andaril gurur. Hati yang disinari oleh cahaya Allah, sabda Nabi, tandanya adalah dia akan berhati-hati hatinya dengan tipu daya dunia. Bapak Ibu sekalian, dunia suka menipu apa enggak? Al-Quran menyebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang mengandung tipuan. Banyak orang yang terkecoh, tertipu dengan kesenangan dunia, padahal menipu. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ad-dunya asharu min harut wa ma'rut. Dunia ini lebih menyihir, lebih menipu dibandingkan dengan Harut dan Marut. Kenapa? Li'anna Harut wa Marut yufarriqani bainal mar'i wa zaujih. 2 malaikat Harut dan Marut yang diturunkan ke bumi diberikan kemampuan oleh Allah memisahkan antara suami dan istri. Bisa berpisah suami dan istri. Tetapi kalau dunia, ad-dunya tufarriqu bainal abdi wa rabbih. Dunia ini mampu memisahkan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih menyihir? Harut Marut atau dunia? Dunia. Jadi kalau gitu harus miskin, berarti nggak boleh kaya.
persoalannya bukan kaya dan miskin. Kalau dunia itu dijadikan tujuan, ini yang berbahaya. Dunia itu jangan dijadikan tujuan, membuat kita lupa kepada Allah dan lupa kepada akhirat. Jadikan dunia itu alat sarana beribadah kita. Kita diberi rumah, mampu bersyukur. Diberikan kendaraan, tambah pandai ingat kepada Allah, ingat kepada yang memberi, bukan ingat kepada pemberiannya. Banyak orang diberi, mabuk gila dengan pemberiannya, lupa kepada yang maha memberi. Maka oleh sebab itu dunia itu jangan dijadikan tujuan. Dunia itu hanya alat dan sarana. Kalau dijadikan tujuan, maka dunia itu ada dalam hati kita. Sampai lagi sholat pun ingatnya ke dunia saja. Tapi kalau dunia kita letakkan hanya sebatas alat dan media, maka dunia itu tidak akan masuk ke dalam hati kita. Nih Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya hati kita kosong dari dunia? Jangan rasa memiliki. Jangan rasa memiliki. Kalau kita merasa memiliki, siap-siaplah dengan kekecewaan. Di saat ajal kematian tiba, kita akan kecewa karena semua yang kita rasa memiliki akan sirna. Keluarkan rasa memiliki dari hati kita. Kenapa? Karena Allah lah sang pemilik yang hakiki. Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, termasuk semua yang Allah berikan kepada kita. Milik siapa? Nah, dalam rangka bertasawuf kita harus meyakini ini semua milik Allah. Keluarga kita milik Allah, rumah kita milik Allah, bukan milik kita. Contoh Bapak Ibu sekalian yang paling mudah, tukang parkir. Ada tukang parkir nggak di sini? Ada nggak? Tukang parkir punya lahan parkir yang luas. Datang mobil mewah parkir di situ. Tukang parkir jadi sombong apa enggak? Ya, anak-anak, para pemuda, tukang parkir jadi sombong enggak? Gara-gara mobil mewah parkir di tempat parkirnya. Jadi sombong apa enggak? Enggak. Lalu mobil mewah itu keluar dari parkiran, kecewa apa enggak? Kenapa? Kenapa? Si tukang parkir nggak merasa memiliki, itu mah hanya titipan, nitip parkir. Kalau kita merasa semua yang Allah berikan itu adalah hanya titipan, bukan milik kita, seperti hati tukang parkir, datang kekayaan, kita tidak akan sombong dengan kekayaan, tidak akan sombong dengan kendaraan kita, tidak akan sombong dengan harta kita, karena itu adalah titipan saja, hanya milik Allah. Satu saat ajal kematian tiba, Allah pisahkan semuanya. Pengusaha berpisah dengan perusahaannya, pejabat berpisah dengan jabatannya, suami berpisah dengan istrinya, orang tua berpisah dengan anak-anak yang dicintainya. Tidak akan kecewa. Kenapa? Tidak merasa memiliki. Persis seperti tukang parkir tadi. Sudah jadi tukang parkir belum hati kita? Sudah seperti tukang parkir belum hati kita? Ini mah baru punya burung satu saja. Ayam apa tuh yang suka? Ayam Bangkok. Hanya punya ayam Bangkok saja. Datang waktu maghrib dilihat ayam Bangkoknya belum masuk kandang, dicari-cari dulu, bukan sholat dulu. Baru hanya seekor ayam saja, kalau sudah masuk ke dalam hati membuat lupa kepada Allah. Jadi keluarkan rasa kepemilikan terhadap harta, jabatan dari hati kita. Sehingga apa yang Allah titipkan kepada kita tidak akan menipu kepada diri kita. Maka
Tanda yang kedua, orang yang disinari hatinya oleh cahaya Allah, at-tajafi andaril gurur, dia tidak akan tertipu dengan kesenangan duniawi. Ditambah rizki, tambah pandai bersyukur. Tambah rizki, tambah pandai bersyukur. Tambah diberi oleh Allah, ingatnya kepada yang memberi, bukan pemberiannya. Hebat yang memberi, hebat pemberian. Hebat yang memberi, hebat pemberiannya. Hebat yang memberinya. Siapa? Allah adalah Al-Wahhab. Salah satu namanya Zat yang Maha Memberi. Ini kadang kita asik dengan pemberiannya, lupa dengan yang Maha Memberi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tanda yang kedua, hati yang disinari oleh cahaya Allah, dia tidak akan tertipu dengan dunia. Tapi justru dengan dunia itu menjadi media bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua rezeki yang Allah berikan kepada kita menjadi orang yang amanah, orang yang terpercaya. Terakhir yang ketiga, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda hati yang disinari oleh cahaya Allah adalah al-isti'dadu lil mauti qabla nuzuliha. Persiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Setiap hari esok adalah kematian. Jadi kematian itu hari esok. Hari ini adalah beramal. Besok adalah saatnya kita pulang kepada Allah. Terus seperti itu. Itulah kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hari ini persiapan kematian, hari esok adalah saatnya kita pulang kepada Allah. Terus kita sedang mempersiapkan kematian. Jangan takut dengan kematian, tidak bisa lari dari kematian, tapi persiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Ini Bapak Ibu sekalian, pasti kita akan mati? Pasti? Ayo kita persiapkan. Dua pilihan kita, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Baik di akhir kita atau buruk di akhir kehidupan kita. Yang mempersiapkan kematiannya dengan amal soleh yang ikhlas, pembersihan hati, semakin dibeningkan hatinya. Buat apa kotoran itu dibiarkan di hati kita? Buruk sangka, hasad kepada sesama, riya dalam beramal, ujub, bangga diri, takabur, sombong, cinta kepada dunia. Itu semua adalah penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan. Tenang batin kita kalau kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati itu bersih dari dalam hati kita. Tumbuh kecintaannya, termasuk cinta kepada sesama orang yang beriman. Nah, al-istidadu lil mauti qabla nuzuliha, hati yang disinari oleh cahaya Allah, dia akan terus mempersiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Maka dalam akhir surah Al-Fajr Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mau termasuk ayat itu Bapak Ibu sekalian? Yuk kita perhatikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Firman Allah, wahai jiwa mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini adalah akhir hayat. Wahai jiwa yang tenang, jiwanya sudah tenang. Kenapa jiwanya tenang? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hati yang selalu zikir kepada Allah, hati yang selalu bersandar kepada Allah, tatmainnul qulub, tenang hatinya, tenang jiwanya. Kalau jiwa kita sering gelisah, takut urusan dunia, sedang makan, takut gak makan, sedang menjabat, takut lengser jabatan, itu tanda hatinya penuh dengan dunia. Maka tidak akan tenang. Pingin tenang dan bahagia itu
hatinya bersama dengan Allah, hatinya bersandar kepada Allah, hatinya menuju kepada Allah. Tenang batin kita. Kapan saja Engkau jemput ya Allah, kami siap. Inilah jiwa yang tenang. Disebut wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Allah panggil, kembalilah kepada Tuhanmu. Karena kita semua berasal dari Allah. Ruh kita ditiupkan oleh Allah. Di saatnya kita disuruh untuk kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhan. Radiyatan, engkau adalah jiwa yang ridho. Mardiyatan, engkau jiwa yang diridhai oleh Allah. Kalau jiwa kita diakui oleh Allah, jiwa yang diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Di alam barjahnya, di alam kuburnya tidak sendirian Bapak Ibu sekalian. Dalam kitab Ar-Ruh karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah disebutkan, ruh manusia ada yang mu'azzabah, disiksa di alam kuburnya. Al-qabru sundukul amal, alam kubur adalah petinya amal. Setiap orang akan membuka petinya masing-masing. Apa yang dilakukan di dunia akan dibuka nanti petinya di alam kubur nanti. Maka Nabi ketika Mi'raj ada orang di alam kuburnya menjerit-jerit meminta pertolongan seperti orang yang tenggelam. Mu'azzabah, disiksa oleh Allah. Al-qabru sundukul amal, alam kubur itu petinya amal. Kalau petani nanam tomat, kira-kira panennya apa? Tomat. Petani nanam cabai, panennya apa? Maka di alam barjah adalah panen pertama. Apa yang kita lakukan di dunia ini? Yang kedua, ruh muna'amah, ada ruh yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para syuhada, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan dikatakan kepada orang-orang yang mati di jalan Allah syahid disebut mati. Mereka itu hidup, kalian tidak merasakannya, kalian tidak menyadarinya. Padahal mereka hidup, hum yurzakun, diberi rezeki oleh Allah. Nah, di alam barjah yang diberi nikmat oleh Allah itu ada termasuk kelompok para nabi dan para wali-wali Allah. Di alam barjahnya, di alam kuburnya tidak sendirian. Tazawaru, saling menziarahi seperti sekarang berkumpul. Tahadatsu, saling berbincang-bincang gembira. Coba Bapak Ibu sekalian, sendirian aja, makanan banyak, minuman enak, fasilitas lengkap, tapi sendirian aja. Kira-kira sempurna enggak kenikmatannya? Enggak sempurna. Kesempurnaannya itu ketika kita berkumpul. Maka kelas para nabi, kelas wali-wali Allah, mukmin yang sempurna imannya, di alam barjahnya bisa saling mengunjungi, saling bercakap-cakap, berbincang-bincang penuh dengan kebahagiaan. Almar'u ma'aman ahab, seseorang akan disatukan, sabda Nabi, beserta orang yang dicintainya. Orang yang punya guru akan dikumpulkan lagi dengan gurunya nanti di alam barjahnya. Seperti ketika kita di dunia, dengan siapa kita berkumpul? Maka orang-orang soleh yang punya guru saling menasehati, saling memberikan kekuatan keyakinan, maka akan dikumpulkan lagi nanti di alam barjahnya, di alam kuburnya. Itulah kebahagiaan yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, inilah yang ketiga, tanda hati yang disinari oleh cahaya Allah. Setiap harinya mempersiapkan kematian, setiap harinya mempersiapkan kematian, karena hari esok adalah saat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah di alam barjahnya beserta hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, bahkan surganya belum, tapi alam barjahnya adalah raudhatun min riyadil jannah, alam kuburnya menjadi taman-taman surga.
Saking nikmatnya, walaupun beratus-ratus tahun di alam barzah, di alam kubur, karena penuh kenikmatan. Sabda Nabi, serasa setengah malam saja di alam kubur itu. Saking nikmatnya, padahal beratus-ratus tahun di alam barzah. Saking nikmatnya, dibangunkan, dibangkitkan menuju mahsyar nanti, dari kubur menuju mahsyar hari kiamat nanti. Ini baru setengah malam. Padahal dia sudah beratus-ratus tahun di alam barzahnya. Saking nikmat dan bahagianya, tidak terasa, dirasakan hanya setengah malam saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Terakhir Bapak Ibu sekalian, lewat thariqah atau tarekat maka akan mencetak 3 makom. Yang pertama adalah makom mahabbah, cinta kepada Allah. Jadi kalau punya guru, punya mursyid, hati akan ditempa sehingga tumbuh makom mahabbah, cinta kepada Allah. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu banget cintanya kepada, dalam cintanya kepada Allah. Man ahabbahu lam yusir alaihi syai'an. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam hikamnya, barang siapa yang mencintai Allah maka tidak akan mengutamakan selain Allah. Kalau mencintai Allah, Allah lah segala-galanya, Allah lah yang utama, Allah lah prioritasnya. Maka yang pertama, mencetak makom mahabbah, hatinya cinta kepada. Ayo Bapak Ibu sekalian, sudah cinta kepada Allah di atas segala-galanya apa belum? Ini mumpung kesempatan masih ada, mumpung kesempatan masih terbuka lebar, mari kita bersihkan hati kita, kemudian tumbuh mahabbah, kecintaan di dalam hati kita. Orang yang cinta kepada Allah maka akan mengutamakan Allah, akan memprioritaskan Allah, mengalahkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, makom fana. Oh, ini makom fana. Man faniya bihi ghoba'an kulli syai'. Barang siapa yang diberi fana oleh Allah, ahlul fana, maka yang lain tidak kelihatan, yang ada wujud hanya satu, wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebut makom fana. Sampai dirinya pun terasa tiada. Itulah kalimat yang keluar, la maujuda ilallah. Tiada yang maujud kecuali Allah. Tiada yang maujud yang hakiki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makom fana. Yang ketiga adalah makom ma'rifat. Man arafahu syahidahu fi kulli syai'. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, maka akan menyaksi Allah dalam segala sesuatu. Melihat gunung, hatinya akan menyaksi Allah, karena Allah lah pencipta gunung itu. Ketika melihat langit yang tinggi, akan menyaksi Allah hatinya, karena Allah lah sang penciptanya. Melihat segala sesuatu, Allah dirasakan hadir. Ketika sendirian, yang keduanya adalah Allah. Bahkan ketika datang penyakit seperti COVID-19, hakikatnya Allah yang menciptakan. Maka hikmah yang akan didapatkan oleh kita bukan malah kegelisahan, bukan malah rasa ketakutan. Jadi barang siapa yang ma'rifat kepada Allah akan menyaksi Allah pada segala sesuatu, karena Allah lah sang penciptanya, Allah lah sang pemeliharanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makom mahabbah, makom fana, makom ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal kita ada dalam makom mahabbah, cinta kepada alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman benar-benar cintanya dalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, hatinya selalu zikir kepada Allah, hatinya selalu mengakses Allah, hatinya selalu tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti para sahabat tadi, sampai sedang dagang pun hatinya tidak lalai dari ya, kita latih. Maka kalau kita belajar zikir,
Setelah jahar, suara keras, sir, Allah. Allah. Setiap tarikan napas, Allah, Allah, Allah. Itu adalah latihannya. Maka zikir adalah adzikru mansyurul wilayah. Zikir adalah tanda kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Teruskan jangan ini. Udah jam 10. Jam 10 jam berapa nih? Oh jam 9. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu saja yang bisa disampaikan. Tapi sebelum berdoa kita zikir dulu kepada Allah walaupun beberapa menit. Siap nggak? Siap zikirnya? Siap latih hati kita? Sebab kunci dalam thariqah itu dua, riyadhah dan mujahadah. Melatih hati supaya selalu tersambung kepada Allah. Coba kalau fisik kita ingin sehat, ada latihannya nggak? Push up 33 kali, sit up 33 kali. Itu untuk menguatkan fisik kita. Kolbu hati kita pun perlu dikuatkan. Baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, supaya hati kita selalu zikir kepada, refleks hati kita kapanpun dan dimanapun berada, tersambung terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita, sampai Allah jemput kita, hati kita sedang menghadap kepada Allah. Itulah wali-wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk Bapak Ibu sekalian, pejamkan kedua matanya. Kita beriyadhah, melatih hati, mujahadah, menundukkan hawa nafsu kita. Pejamkan kedua matanya, hadirkan Allah. Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Wa aqrabu ilahi min hablil warid. Ya Allah lebih dekat dibandingkan urat leher kita sendiri. Kenapa kita melupakan Allah? Karena hati yang tertutup, padahal Allah lebih dekat dibandingkan dengan urat leher kita masing-masing. Hati yang tertutuplah sehingga kita merasa Allah tidak melihat, sehingga kita berani berbuat dosa dan kemaksiatan. Kita berani berbuat zalim karena merasa hati kita Allah tidak melihat. Allah itu jauh. Mari kita rasakan Allah itu lebih dekat dibandingkan dengan urat leher kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia, Allah berikan kesempatan kepada kita. Entah tinggal berapa hari lagi sisa umur kita. Yang jelas sebelum kita lahir ke dunia, ajal kematian kita telah ditetapkan oleh Allah. Ada yang ajal kematian di masa bayi, di masa kanak-kanak, di masa remaja, di masa tua. Setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat yang abadi. Ada pertanggungjawaban. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan tertulis oleh malaikat dan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap diri akan memikul dan menanggung apa yang pernah diperbuatnya ketika di dunia. Kita tidak bisa mundur hidup ini. Terus berjalan. Tidak bisa berpura-pura. Orang di dunia saja diponis masuk penjara, tidak bisa pura-pura. Dia akan merasakan akibatnya. Apalagi jazaul aubah, pembalasan akhirat yang sungguh-sungguh. Mari kita bangkitkan kesadaran. Dunia ini akan kita tinggalkan. Seperti saudara kita telah mendahului kita. Kita pun akan menyusul mereka. Mari kita sama-sama bertobat kepada Allah. Mumpung kesempatan masih ada. Jangan seperti Fir'aun. Sudah sakaratil maut, di Laut Merah tenggelam, baru dia sadar.
Amanna, aku beriman kepada Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah termasuk orang-orang yang Islam. Allah menjawab, al-an, kenapa baru sekarang? Di saat itulah pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran semua manusia akan menyesal ketika sakaratul maut, akan menangis ketika sakaratul maut. Tapi sayang, pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau malam ini kita menangis, kita menjerit malu kepada Allah, membuat Allah turunkan ampunan dan kasih sayangnya. Tapi kalau sudah berada di ruang ICU, di rumah sakit, peralatan medis nempel di tubuh semuanya, sakaratul maut tiba, menangis kita menjerit-jerit, maka tidak ada gunanya. Barang siapa yang meneteskan air mata ketika taubat kepada Allah, itulah mata yang tidak akan dijilat oleh api neraka. Barang siapa yang zikir kepada Allah, fapadot ainahu min khosyatillah, meneteskan air matanya karena takut kepada Allah, maka Allah akan lindungi di mahsyar, yaumala dilla ila diluh, di mana di mahsyar itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Menangis bukan asal menangis, tapi menangis yang membuat turun rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersihkan dosa hamba-hambanya. Nabi bersabda, barang siapa hambaku datang kepadaku, meminta ampun kepadaku, walaupun dia membawa dosa memenuhi 7 lapis langit, maka aku ampuni dan bersihkan seluruh dosanya tanpa dikecualikan. Allah Al-Ghafur, Allah Al-Ghafar, Allah yang Maha Pengampun. Orang yang membunuh 100 kali di zaman Bani Israel dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian taubat kepada Allah, maka dosa membunuh 100 orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penuhi syarat taubat. Yang pertama, iktiraf, akui dosa-dosa kita, dosa kepada Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dosa kepada orang tua, menyakiti, melukai hatinya, dosa kepada anak, pada istri, tidak mendidiknya, mengambil harta orang lain, menzolimi orang lain. Iktiraf, akui. Itulah saat terbaik, itulah momentum terbaik, di saat hati kita mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-nadamah, penyesalan, meneteskan air mata rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, al-iqla, tidak akan mengulangi lagi sampai akhir hayat. Yang keempat, wa'at bi'isai'atil hasanat tamhuha, gemar amal soleh yang ikhlas, maka dosa-dosa kita di masa lalu dibersihkan, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, mari baca istighfar sama-sama. Nabi bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kulla yaum. Hei sekalian manusia, bertobatlah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah sehari semalam 100 kali membaca istighfar. Ayo kita sama-sama baca istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terus baca. Bahagia orang yang hatinya disentuh oleh para malaikat, kemudian meneteskan air mata karena takut kepada Allah.
Jadikan malam ini malam tobat kepada Allah. Bisa jadi besok atau lusa Allah panggil kita, Allah jemput kita. Bersihkan terlebih dahulu hati kita dari dosa-dosa kita di masa lalu. Jamaah sekalian, mudah-mudahan dosa-dosa kita Allah ampuni. Mari kita bacakan kalimah thayyibah. Nabi bersabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah." Yang paling afdal aku baca dan seluruh para nabi itulah kalimah la ilaha illallah. Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dipanjangkan dari hati yang paling dalam, kemudian merubah sikap, kalimah itu masuk ke dalam hatinya, menghidupkan hatinya, maka Allah gugurkan dosa-dosa besarnya. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Mari angkat kedua tangan kita. Allah kabulkan doa di majlis zikir, diaminkan oleh para malaikat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin gharaddallina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ilahana zawiqna ya dzal jalali wal ikram ladzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati dzatik fi tajalliyatika bi'azamatika wa kibriyaik kama zawaqta dzalik nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampuni seluruh kezaliman-kezaliman kami. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Penyakit ujub, bangga diri, penyakit takabur, sombong, penyakit riya, beribadah ingin dilihat oleh orang lain, penyakit hasad, iri, dengki kepada sesama, penyakit hubbu dunia, cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Bersihkan hati kami dari noda dosa di masa lalu. Ya Rabb, hiasi hati kami dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat sabar, sifat syukur, tawakal, ridho dan ikhlas beserta mahabbah kecintaan kepadamu. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, yang telah membesarkan, ayah yang telah menafkahi, yang telah mendidik, dan ada di antara kami orang tua yang tidak bisa ditatap lagi wajahnya,
yang tidak bisa berkumpul lagi dengan kami ya Rabb, orang tua yang sudah ke alam barzah. Kami belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka di masa hidupnya, bahkan kami sering melukai perasaan hati mereka ya Rabb. Ya Rabb, jadikan alam barzahnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bangkitkan hati kami selama-lamanya. Ya Rabb, bangkitkan hati kami selama-lamanya, supaya kami bisa mengisi lembaran demi lembaran kehidupan dunia ini dengan taat yang ikhlas atas nama-Mu. Ya Rabb, kematian adalah kepastian. Besok atau lusa Engkau akan jemput kami. Jadikan kematian kami kematian husnul khotimah, di saat jiwa kami menjadi jiwa yang mutmainnah radiyah mardiyah. Akhiri kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah, kematian orang-orang yang hatinya selalu lalai darimu, kematian orang-orang yang mati di tempat kemaksiatan. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai zat yang maha kaya, limpahkan rizki yang penuh dengan keberkahan kepada kami. Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi. Engkau jadikan rizki yang kami terima menjadi amanah adanya, menjadi media alat ibadah dan bersyukur kami kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, jauhkan rizki yang menjadi malapetaka bagi kami dan keluarga kami. Rabbana hablana minas solihin. Ya Rabb, karuniakan kepada kami anak cucu yang soleh dan soleha. Di saat kami sudah ada di alam barzah nanti, ada anak cucu kami yang mendoakan kami, yang mendakwahkan, yang memakmurkan masjid ini, yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang lebih luas. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan keluarga kami yang Engkau sinari dengan cahayamu. Engkau jadikan istri-istri kami yang soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, berikan hasanah dunia kepada kami. Wa fil akhirati hasanah. Di saat nanti kami ada di alam akhirat, berikan hasanah akhirat kepada kami. Bangkitkan kami dari kubur menuju mahsyar, tepat di bawah bendera Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, di hari pengadilan akhirat nanti, di mana mulut dikunci, tangan berbicara, kaki memberikan kesaksian, tidak ada rekayasa dan dusta di pengadilan akhirat nanti. Takdirkan kami, tentukan kami ya Rabb menjadi penghuni surga beserta para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bibarakati ummil kitab. Al-Fatihah. Jamaah sekalian, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian. Kita kumpulkan di dunia dan Allah kumpulkan nanti di akhirat. Dan Allah kumpulkan nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.